Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Sorry Jo, gue gak sengaja. Ucap Ray gelagapan. Iya, gak apa-apa. Makasih ya Ray. Untuk apa? Tanya Raynan mengernyitkan dahinya. Semuanya. Lu udah selamatin gue sampai lu terluka dan memar kayak gini. Jo mengusap pipi yang berdekatan dengan mata Ray. Au. Ikut gue yuk. Kemana? Gue mau obatin lu. Jo pun menarik lengan Ray. Jo memesan taksi online. Dengan terhuyung mereka melangkahkan kaki dari dalam kamar hotel. Pada wajah Ray dan bagian lain yang dipukul menyisakan luka lebam biru kehitaman. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Jo membawa Ray ke rumah Tante Amy. Ini rumah siapa? Tanya Ray mengernyitkan dahi dengan penuh keheranan. Rumah tante gue. Terlihat sosok gadis kecil cantik yang membukakan pintu rumah. Kak Jo. Mata sayu gadis itu melebar. Mama ada dek. Ada di dalam. Ayo masuk. Kemudian gadis itu membukakan pintu. Norma. Itu adalah nama gadis yang membukakan pintu rumah. Ia adalah anak dari Emilia yang tak lain adalah tante dari Jovanka. Norma anak yang cantik, namun mempunyai sifat introvert. Sejak perceraian orang tuanya 2 tahun yang lalu. Sifat ceria Norma kini berubah drastis semenjak perceraian itu. Ia lebih suka menyendiri, sehingga ia tidak mempunyai banyak teman. Norma seorang siswi sekolah dasar kelas 6. Kegiatannya hanya sekolah dan menghabiskan banyak waktu di dalam kamar sepulang sekolahnya. Malam Tante. Hai Jo. Tan, boleh pinjam kotak P3K? Tante Amy melangkahkan kaki, mendekati lemari kayu yang tertutup kaca bening dan mengambil kotak P3K itu. Ini buat apa Jo? Buat ngobatin luka temen Tante. Loh, emang temennya kenapa? Tadi Jo hampir dijahatin orang. Dia yang nolongin. Nah, dia malah kena pukul, Tan. Masa sih? Tapi kamu gak apa-apa kan? Jo menggelengkan kepala seraya tersenyum. Tan, malam ini Jo nginep di sini ya. Tolong kasih tahu Papa. Jo takut. Oke. Tante Amy pun segera menelpon Papa Jovanka. Jo melangkah ke ruang tamu karena Raynan ada di sana. Sedangkan Norma sudah kembali masuk ke dalam kamarnya sedari tadi. Au. Tante Amy mendengar suara laki-laki dari dalam rumahnya. Ia melangkahkan kaki menuju ruang tamu. Ray? Tante Amy? Ucap Ray yang sedang menahan rasa sakitnya. Loh, kalian udah saling kenal? Tanya Jovanka ketika memandang mata Tante Amy dan Ray secara bergantian. Iya, waktu lalu mobil Tante mogok. Terus ditolongin deh sama Ray. Oh. Jo menganggukkan kepala sambil mengobati luka Ray. Sedangkan Ray terlihat meringis kesakitan menahan rasa perih pada pelipis mata dan wajahnya. Jo, bukan seperti itu caranya. Terus gimana Tante? Sebentar. Tante Amy melenggangkan kakinya mengambil air es dan handuk. Dalam urusan ini, Tante Amy jagonya. Wajarlah, dia kan seorang dokter. Tante Amy mengambil alih untuk mengobati luka lebam di wajah Ray. Ray juga terlihat lebih tenang. Netra Ray dan Tante Amy saling berpandangan. Ada debar di dada Tante Amy ketika melihat mata sipit dari seorang laki-laki yang menatapnya. Jo memperhatikan mereka. Ada rasa kesal pada diri Jovanka ketika Netra Ray dan Tante Amy saling berpandang. Terlebih, Tante Amy ini merupakan seorang janda. Apa yang terjadi denganku? Kenapa hatiku sakit saat melihat Ray menatap mata Tante Amy? Udah selesai, Ray? Iya,
Makasih Tante, ucap Ray dengan membalas senyuman dari Tante Amy. Ray, mending lo balik Gi, udah malam juga. Jo, kasihan Ray lah. Biarkan ia meredakan dulu rasa perih pada lukanya. Serahlah. Jo pun memilih masuk ke dalam kamarnya. Ya udah Tan, Ray pulang aja. Benar kata Jo, ini udah malam. Aku antar ya. Gak usah Tan, malah merepotkan. Gak apa-apa, hitung-hitung tanda terima kasih kan. Kamu udah nolongin ponakan Tante. Tante Amy mengambil kunci mobil yang ia taruh di atas laci meja televisi. Ayo Ray. Tante Amy berjalan meraih handle pintu, sedangkan Ray mengekor dari belakang. Ada bayangan wanita dari jendela kamar atas. Ia mengintip di balik tirai. Jo. Tante Amy sudah mengeluarkan mobil dari garasinya. Ray membuka handle pintu dan menaiki mobil yang berwarna putih milik Tante Amy. Hati Ray teringat kepada Jo yang dari tadi menguntit di balik tirai kamar. Apa Jo cemburu sama aku? Suasana hening. Ray, kamu tinggal sama siapa? Ucap Tante Amy yang memecah keheningan. Gak kosong. Mandiri juga ya kamu? Ray tersenyum. Biasa aja Tan. Banyak juga kok yang gak kos seperti saya. Tante Amy tersenyum lagi. Di perjalanan mereka saling ngobrol. Sedangkan Tante Amy sekali-kali mencuri pandang, memperhatikan ketampanan Ray. Si cowok ingusan tapi terlihat mandiri. Mungkin kedewasaan tidak dapat dinilai dari usia. Terbukti dengan Ray. Walaupun usianya masih belia, ia terlihat mandiri. Tibalah mereka di depan gerbang kos Reina. Alangkah terkejutnya Tante Amy ketika pintu gerbang telah dikunci. Lah, dikunci Ray? Gimana? Ray hanya tersenyum. Tenang aja Tan. Gimana kamu bisa masuk? Netra sayu Tante Amy memandangnya. Tante pulang aja. Enggak, Tante mau lihat kamu sampai masuk ke dalam kontrakan. Baiklah. Ray pun membuka handle pintu mobil dan mendorongnya. Badan jangkungnya membungkuk ketika ia hendak keluar dari mobil itu. Ray melangkahkan kaki menuju pagar kontrakan. Di dalam mobil, ada Tante Amy yang memperhatikan. Mata Tante Amy terbelalak ketika Ray memanjat gerbang kontrakan. Dasar bocah. Tante Amy tersenyum seraya menggelengkan kepalanya heran. Dari dalam gerbang, Ray melambaikan tangannya. Tante Amy pun melambaikan tangannya dan membunyikan klakson mobil, kemudian berlalu pergi. Di dalam mobil, Tante Amy terus terbayang-bayang tentang tingkah konyol Reynan yang menurutnya absurd. Ray membuka pintu kamarnya. Baru saja hendak masuk dalam kamar, Vicky sudah memanggil. Ray! Panggil Vicky yang nongol di depan pintu kamar miliknya. Apaan? Reynan menoleh ke arah Vicky. Buset, tuh muka kenapa? Vicky menunjuk wajah Reynan. Hari dari Tristan, apaan tadi panggil gue? Bukos nyariin, kayaknya mau nagih duit kontrakan. Lu kan belum bayar. Iya, santai bro, gue udah bayarin. Wajah Ray terangkat dan memandang wajah Vicky. Thanks ya Vic, nanti gue ganti secepatnya. Alah, santai aja bro. Hari pertama masuk sekolah menggunakan seragam putih abu. Ada kebanggaan dalam hati Ray apabila ia bisa membiayai sekolah sekaligus hidupnya sendiri. Ray ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di kakinya sendiri. Sesampainya di sekolah, Ray dan Vicky masuk ke kelas. Jam pelajaran pun dimulai ketika guru telah memperkenalkan diri. Begitupun dengan para siswanya yang saling berkenalan. Banyak teman sekelasnya, bahkan di luar kelas yang mengidolakan Reynan Adam. Walau ia berpenampilan biasa, ia mendapatkan banyak penggemar dari siswi di sekolah itu. Dengan wajah yang tampan, kulit putih, hidung mancung, badan tinggi dan bermata sipit. Hal itu menjadikan cewek mengidolakan Ray di sekolahnya. Bel istirahat pun berbunyi. Vicky pergi ke kantin, sedangkan Ray hanya duduk sambil membaca buku pelajaran di kursi yang berada di bawah pohon. Tiba-tiba ada orang di depannya.
Ray mendongak melihat siapa yang tengah berdiri di hadapannya. Jo? Mata Ray menyipit. Nih, gue kembaliin. Makasih. Ucap Jo yang menyerahkan jaket milik Ray. Ray menatap wajah Jo yang benar-benar kecut di siang ini. Ray meraih jaket miliknya yang berada di tangan Jovanka. Lu kenapa? Gak apa-apa, gue balik ke kelas ya. Jo memutar badannya. Dengan cepat, Ray menarik tangan Jo. Jovanka pun menoleh. Kini netra mereka telah berpandangan. Ada desir yang bergemuruh dalam diri Reina. Begitupun dengan Jovanka. Mereka berpandangan hingga beberapa detik. Jo. Mata Jovanka mendelik. Lu marah? Jo hanya membisu. Kalau lu marah, kenapa? Ray terus bertanya, sedangkan Jo tetap membisu. Lu gak peka? Jo menghempaskan tangan Ray dan berlalu pergi. Gak peka? Gue? Ke dia? Apa maksudnya? Rainan hanya heran sendiri. Ray kembali duduk di kursi dan membaca buku pelajaran. Sesekali Ray teringat tentang uang yang semakin menipis. Gue harus cari kerja. Tapi apa ada kerjaan yang dimulai siang hari habis pulang sekolah? Bel sekolah pun kembali berbunyi, menandakan waktu istirahat telah habis. Ray berjalan memasuki kelas. Pelajaran pun kembali dilanjutkan. Ray dan yang lainnya telah berganti baju olahraga. Karena setelah jam istirahat memang bagian pelajaran olahraga. Setelah guru memberikan teori dalam kelas, akhirnya siswa dan siswi menuju lapangan olahraga. Basket menjadi pelajaran hari ini. Pak Guru akan memilih kapten basket untuk kelas 10. Setiap kelas diberikan perwakilan satu orang khusus untuk kelas 10. Dan ada 5 orang yang terpilih untuk kandidat kapten putra. Rainan adalah salah satu kandidat yang terpilih. Ayo Ray, ayo! Riuh suara siswi yang menyerukan dan mensupport Ray agar bisa menjadi kapten basket terpilih di kelas 10. Jo, si Ray kalau lagi pakai seragam olahraga kelihatan tambah ganteng ya. Salsa berbisik. Diem lu, nanti kita dihukum sama guru killer. Ucap Jo balik berbisik. Ternyata Jo melirik ke lapangan olahraga yang kebetulan terlihat dari kaca jendela di kelasnya. Matanya terus memperhatikan ketika Ray sedang bertanding memperebutkan gelar kapten basket di kelas itu. Misi Bu, saya izin ke toilet. Ucap Jo mencari alasan. Jo pun keluar dari dalam kelas. Bukannya ke toilet. Ia malah mendekat ke lapangan dan memperhatikan Ray yang terlihat semakin cool. Jo melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Mampus, udah 20 menit, mati gue. Jo langsung bangkit untuk kembali ke kelasnya. Namun batinnya berontak. Ia ingin melihat Ray sampai dengan selesai. Sambil sesekali ia meneriakkan nama Reina seperti yang lainnya. Jo kembali duduk dan menyaksikan Ray yang sedang bermain bola basket. Ayo Ray! Teriak Jovanka. Ray melihat ke arah Jovanka dan tersenyum manis pada Jo. Jovanka semakin betah menyaksikan Ray yang tengah bertanding memperebutkan posisi kapten itu. Aduh. Jo meringis ketika telinganya dijewer. Mata Jo melirik. Ternyata guru killer itu datang menjemput Jo dengan jeweran di telinganya. Dada Jo semakin bergetar ketika melihat sepasang bola mata sang guru yang seperti hendak keluar. Wajah guru killer semakin memerah ketika melihat Jovanka. Ibu cari di toilet, ternyata kamu di sini ya. Wajah ibu guru semakin merah menyala ketika melihat anak didiknya malah sedang asik menonton pertandingan basket untuk memperebutkan gelar sebagai kapten basket. Jo hanya tersenyum. Ia tidak punya alasan karena sudah terlanjur ketahuan. Maaf Bu. Hanya itu ucapan yang keluar dari bibir Jovanka. Ibu akan menghukum kamu. Setelah pulang sekolah kamu bersih-bersih di ruang guru.
Ucap guru killer itu dengan wajah yang menyeramkan. Iya bu, iya. Guru itu pun masuk ke dalam kelas. Begitupun dengan Jovanka yang mengekor di belakangnya. Pelajaran pun diteruskan. Dari kaca jendela kelas, Jo melihat ke lapangan. Di sana terlihat Ray yang sedang kepanasan. Keringat yang mengucur dan wajah yang memerah seperti tomat. Lu suka sama Ray? Tanya Salsa yang duduk sebangku dengan Jovanka. Entahlah. Gila lu kalau sampai suka sama dia. Kenapa? Gak romantis, mending Tristan kemana-mana. Ucap Salsa sambil memalingkan muka. Lo gak tahu Tristan itu seperti apa. Jovanka menunduk. Netra Jo berkaca-kaca. Ia teringat kejadian di malam itu. Dalam kamar hotel, Tristan hampir saja menodainya. Air bening yang ada di sudut matanya kini jatuh. Tak tertahankan lagi. Jo, lu kenapa? Tristan emangnya kenapa? Salsa merasa heran. Nanti gue cerita abis pulang sekolah. Gue kena hukum bu killer suruh bersih-bersih ruang guru. Kok bisa? Kenapa? Tatapan Salsa penuh tanya. Gara-gara tadi ketahuan bohong. Gue bukan ke toilet, tapi lagi nonton basket si Ray. Salsa menahan tawa yang hampir saja pecah dalam kelas itu. Bel sekolah berbunyi, tertanda berakhirnya aktivitas di sekolah. Semua siswa dan siswi berhamburan keluar dari dalam pintu kelas. Wajah riang yang menghiasi rona mereka setelah pelajaran kelas berakhir. Hanya Jo yang terlihat lesu, karena ia harus membereskan ruang guru. Jo, gue balik duluan ya. Salsa berucap. Dan Jo mengangguk. Semenjak kejadian di hotel tentang Tristan, hubungan persahabatan mereka pecah menjadi dua. Fanya dengan Friska, dan Jo dengan Salsa. Salsa berjalan dalam koridor sekolah menuju parkiran. Ketika ia hendak membuka handle pintu mobil, ia melihat Reynan sedang berjalan bersama Vicky. Ray! Salsa melambaikan tangan dan menghampiri Ray. Apaan? Ray menaikkan alisnya. Kasian tuh si Jo, dihukum gara-gara lu. Gara-gara gue? Emang kenapa? Jo kan izin ke toilet. Tapi malah ngeliat lu lagi main basket pas jam guru killer lagi. Lah, salah gue dari mana? Mata Ray makin menyipit. Di tengah perdebatan mereka, ada Vicky yang seolah menjadi obat nyamuk di antara sengitnya perdebatan Salsa dan Ray. Ada gua di sini, woi. Ucap Vicky sembari menunjuk-tunjuk ke wajahnya sendiri. Diam lu. Terus gua harus ngapain di sini? Tanya Vicky sambil menggaruk kepalanya. Pulang sana. Ucap mereka lagi bersamaan. Tentunya dengan nada sengit dan telunjuk yang menuju ke pintu gerbang sekolah. Yaudah. Vicky pun berlalu pergi. Suasana hening. Tidak ada ucapan dari Ray dan Salsa. Semua diam seolah mulut mereka terkunci. Reynan menoleh setelah kejadian perdebatan tadi yang mengakhirinya dengan hening dan saling memalingkan muka. Apaan? Menurut gue, Jo itu sayang sama lo. Gue bisa ngeliat itu. Jangan sotoy lo. Swear deh. Salsa mengangkat dua jarinya. Lu tau dari mana? Mata Reynan mendelik. Dari sorot matanya. Ketika Jo diam-diam perhatiin lu. Makanya jadi cowok tuh peka dong. Suasana kembali hening. Ya udah, lo samperin dia Gi. Kasian tuh, dia disuruh beres-beres sendirian di ruang guru. Salsa pun berlalu pergi. Setelah Salsa pergi dengan mobilnya, Ray melangkahkan kaki ke ruang guru. Ray melihat dari jarak yang cukup jauh agar Jo tidak melihatnya. Jo sedang berbenah sampai guru-guru keluar ruangan. Jo masih belum selesai membersihkan ruangan itu. Dan kini tinggallah Jo sendirian dalam ruangan itu. Ray mendekat dan masuk ke dalamnya. Ray, gue bantu ya? Gak usah, nanti Bu Killer kesini. Gue bisa ditambah hukumannya. Tenang,
Tadi gue lihat mereka udah pulang kok. Santai aja. Ray mengambil alih gagang lapel yang ada di tangan Jo. Lu duduk dulu, biar gue yang nerusin. Tapi ini masih banyak. Gak apa-apa, lu juga udah capek kan? Ray menatap wajah Jo yang kelelahan. Kemudian Ray mendekat. Jo menatap dengan penuh prasangka yang hingga pada akhirnya. Jangan-jangan Ray mau macam-macam lagi sama gue. Dengan debar yang semakin kencang, ketika Ray menghampiri dan mendekat, bahkan sangat dekat sekali, Ray tiba-tiba mengusap kening Jo yang berkeringat dengan sweater panjangnya. Netra Ray dan Jo berpandangan. Hati Jo seakan melayang ketika Ray berada di depannya dan mengusap keringat yang ada pada keningnya. Ray tersenyum. Jovanka semakin melayang ketika melihat senyuman manis pada baby Ray di depannya. Udah, gue langsung ngepel ya. Jo pun mengangguk. Ray kembali mengepel lantai. Tak terlihat canggung sama sekali ketika Ray sedang mengepel lantai itu. Jo memperhatikan Ray yang cekatan membersihkan lantai. Sekitar 15 menit berlalu. Akhirnya semua ruang guru sudah bersih dan rapi berkat Reina. Makasih ya Ray. Giliran Jo yang mengusap keringat di kening Reina menggunakan tisu. Mata mereka saling berpandangan. Ray mendekatkan wajahnya pada pipi Jovanka. Jo semakin berdebar dengan keadaan itu. Netra Jo terpejam ketika lengan Ray hendak mengarahkan ke pipinya. Ada laba-laba? Ucap Ray sambil mengambil laba-laba kecil di pundak Jovanka. Mata Jo terbelalak. Pipinya memerah seperti tomat. Dan Jo tersenyum. Ya udah, balik yuk Ray. Jo hendak mengantarkan Ray ke kosannya dengan menggunakan mobilnya. Diam-diam, Jo mencuri pandang ketika Ray memainkan gawai dalam genggamannya. Keadaan hening, tak ada percakapan dalam mobil. Ray hanya memainkan gawai seraya bersender di kursi mobil itu. Awas Jo, ada kucing! Seketika mobil langsung direm. Ray melihat rona wajah Jovanka yang begitu syok ketika hampir menabrak seekor kucing. Duh, ceroboh banget sih gue. Jo hanya membisu. Jovanka, lu gak apa-apa kan? Seketika Jovanka terperanjat mendengar suara Ray menyebut namanya dengan agak kencang. Enggak, gue gak apa-apa. Udah, sini gue yang bawa. Emang lo bisa nyetir mobil? Bisa. Pandangan Jo meragukan ucapan Renan. Masa sih bisa bawa mobil? Motor aja nih anak gak punya. Kini mereka merubah posisi duduk. Kendali pengemudi sekarang berada pada Renan. Jo tidak menyangka ternyata Renan bisa mengemudikan mobilnya dengan mahir. Loh, ini kan arah rumah gue. Ucap Jovanka. Iya, gue takut lu kurang konsen. Jadi gue aja yang anterin lu balik. Lah, terus lu pulangnya gimana? Masih banyak angkot, kan masih siang. Santai. Ray memarkirkan mobil Jo di samping pintu gerbang. Ray turun dari mobil itu. Gue balik ya. Ucap Ray pada Jovanka. Jo hanya tersenyum. Ray melangkahkan kaki dari rumah Jovanka. Ray, tunggu! Jo berlari menghampiri Ray yang telah jauh dari pandangannya. Ray menoleh dan membalikkan tubuhnya, melihat Jo yang sedikit berlari. Makasih ya, ucap Jo dengan nafas terengah-engah. Oke, yaudah pulang Gi. Gue juga mau balik. Awas jangan sampai kena marah lagi sama guru killer. Ray pun tersenyum. Ray kembali berjalan menyusuri komplek perumahan menuju jalan besar. Biasanya angkot ngetem di sana. Kemudian ia merogoh saku celana seragam sekolahnya. Ya, tinggal 200.000. Makin menipis saja keuangan gue. Ray melihat ada Tante Emi dan anaknya Norma. Di ujung jalan sana terlihat ada keributan kecil antara ibu dan putri kecilnya yang akan beranjak ABG itu. Ray mendekat. Pokoknya aku gak mau les di sini, Ma. Terus mau les di mana lagi, Norma? Mama udah bingung. Online juga kamu gak mau. Perdebatan antara ibu dan anak membuat Ray bertanya. Tante Emi? Ray,
Ngapain di sini? Tadi ada perlu sama Jo. Maaf, kalian kenapa? Kok terdengar seperti ada keributan? Tuh, Mama mau masukin aku les di situ. Norma mengadu sambil menunjuk ke arah tempat les itu. Loh, kenapa Norma nggak mau? Tanya Ray lembut menghadapi gadis kecil yang akan beranjak ABG. Males Om, aku gak suka terlalu banyak orang. Aku lebih suka belajar di rumah. Postur badan Ray yang jangkung membuat Norma menyebutnya dengan panggilan Om. Omega, gue dipanggil Om. Ya udah, Om aja yang ajarin les Norma ya. Mau kan Om? Norma memegang lengan Ray dan menggoyangkannya seperti anak kecil yang sedang minta permen. Tapi... Ma, aku mau Mini yang kasih les aku. Rengek Norma kepada sang mama. Akhirnya Tante Emi menarik tangan Reynan menjauh dari putrinya. Ia meminta agar Ray mau membimbing dan memberikan les kepada putrinya itu. Awalnya Ray ragu untuk menerimanya. Ia ragu apakah bisa memberikan les. Sementara Ray belum pernah sama sekali memberi bimbingan belajar terhadap orang lain. Suasana kembali hening. Ray juga berpikir dengan keuangannya sekarang ini yang terus menurun untuk biaya hidup dan sekolahnya. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Ray memutuskan untuk mengiyakan. Dan Ray menerima pekerjaan menjadi guru les untuk putri Tante Emi. Tapi Ray bisa kasih les pulang sekolah atau sorean, Tan? Iya, gak apa-apa. Sebisanya kamu aja, Ray. Tante udah bingung, tadi sempat nyari tempat les tapi Norma tetap aja gak mau. Ray pun tersenyum. Oh iya, pelajaran yang mau Ray bantu yang mana, Tan? Biar Ray bisa menyiapkan materinya. Matematika, Norma lemah dalam pelajaran matematika. Oke, nanti Ray siapkan dan pelajari kembali. Ray mulai kapan kasih les ya, Tante? Mulai Senin aja, Ray. Kalau bisa kamu datangnya sorean aja ya, biar bisa istirahat dulu sepulang sekolah. Ya udah, iya Tan. Paling jam 4 sehabis sholat asar ya. Oke. Bersemu